saya akan wawancara kepada salah satu pendiri Keripik yang ada di Jalan Jongkong. Kepada siapa saya akan bicara? Sejak kapan Ibu memulai? Kurang lebih tahun 2019 gitu. Terus kalau selama menjalani bisnis ini apakah ada kendala? Kendala ya kadang minyak mahal. Kayak saat ini kan 1 dus sampai 427.000. Terus kalau pemasok ubinya ada kendala nggak, Bu? Pemasok ubi ya alhamdulillah ada, kadang-kadang nggak ada. Kalau pembeli? Iya, berguyur. Tetap ada tapi ya berguyur. Terus alasan Ibu masih tetap berjualan ini sampai sekarang? Bisnis ini bisa tetap konsisten? Ya kalau kita nggak konsisten mau bekerja apa lagi? Oh, jadi ini pencarian utama? Mm-mm. Apa Ibu menjalankan bisnis ini sendiri? Sama keluarga, Oh, jadi pegawainya keluarga sendiri gitu? keluarga sendiri. Ibu ada inisiatif untuk buka cabang? Belum tahu Ibu berjualan hanya di sini atau di sini. keliling juga ya? Keliling di pasar malam. Terus bapak tuh mangkal di bundaran kayak di alun-alun. Apa ada inisiatif juga untuk berjualan secara delivery online kayak gitu, shop? Ada nih, Tapi belum. cuman setiap lebaran sih. Oh, Selalu. banyak yang order. Alhamdulillah lumayan. Kalau boleh tahu penjualan terbanyak tuh pada saat apa? Lebaran kayak ada acara-acara UMKM tuh. Oh, kayak di Taman Hijau kayak gitu. Kayak yang di alun-alun kemarin ada artis. Itu selalu ada di situ. Selalu ada. Kalau boleh tahu ini konsep jualannya gimana? Sebenarnya itu kan sistem penjualannya persen apa per kilo? Oh, per kilo. Kalau produksinya sehari itu bisa dapat berapa lagi? Nggak tentu, karena kita setiap hari. nggak matok segini harus segini tuh nggak. Tapi produksinya juga nggak setiap hari gitu kan? Setiap hari kalau ada ubi 500 kilo, kita habis 5 hari goreng ya 5 hari kita goreng. Iya. Aja sih, Bu, makasih Bu wawancaranya. Lancar selalu. Amin. Baiklah, saat ini saya sedang berada di salah satu UMKM nasi uduk di Jalan Jongkong. Saya akan mewawancarai salah satu pendiri penjual nasi uduk. Baiklah, perkenalkan nama Ibu siapa? Fitriana. Jadi Ibu pendiri asli usaha ini. Sejak kapan Ibu memulai bisnis ini? 2 tahun lebih lah, 2 tahun. Kira-kira ada nggak kendala selama Ibu menjalankan bisnis ini? Selalu ramai gitu? Kalau lamanya enggak sih, tapi ya bebuyur lah kata orang Bangka. Kira-kira ada kendala nggak dalam hal pemasok bahan baku? Harganya makin mahal. Oh, adek kadang cabai, bawang kan ketemu mahal, sekarang ketemu murah ya kita bisa ditolong. Terus apa alasan itu motivasi masih menjalankan bisnis? Ya buat satu ada sekolah. Oh, jadi ini mata pencaharian utama saat ini? Iya. Oh, nggak ada yang lain? Suami kerja kampung. Itu mampu. Ibu menjalankan bisnis ini sendirian? Cuman mak yang Bantu siapin? ya bantu ya kalau saya repot lah ibaratnya. Kalau Ibu siapa yang Ibu ada pemikiran lain nggak untuk buka cabang baru kalau sekiranya ini masih sukses ke depannya? Ibu ada pemikiran juga nggak untuk berjualan secara delivery online? Ada memang delivery online, Memang sudah menjalankan? Sejak kapan kira-kira? semenjak buka tuh Oh, sudah bulan delivery. antar ke Kobak, ke Pemda, ke rumah sakit. Itu Ibu juga yang ngasih?
paling banyak itu apanya? Yang paling banyak beli. Beli nasi itu. Misalnya saat Ramadan, Ramadan itu hari-hari biasa kayaknya. karena kan juga harus sekolah ya. Ini dimulai dari harga berapa tuh? Dari 10.000, 15.000. Itu toppingnya apa aja? Nasi uduk, toppingnya telur sambal, orek tempe, bihun, telur dadar sambal. Kalau dari nasi uduk, kalau dari lontong sayurnya sayur kacang dan nangka. Isi telur 15. Mungkin itu saja Bu wawancara dari saya. Semoga bisnis Ibu semakin lancar ke depannya. Terima kasih Bu. Ya. Kali ini saya sedang berada di alun-alun Kota Koba. Kali ini saya akan mewawancarai dari siapa? Nadia. Kakak di sini jualan apa aja tuh? Ada risol, pempek panggang, cireng, pop es. Ini kakak berjual sudah berapa lama? Udah mau setahunan lebih. Ya, selama kakak jualan ini kendala apa yang sering kakak alami? Kalau ngomongin masalah kendala itu kadang ya dari sepinya pengunjung yang datang ke sini. Alasan kakak jualan ini apa? Misalnya motivasinya? Alasan untuk jualan ini karena di sini udah banyak yang jualan kayak bakso bakar kan, udah dari sampai pengunjung, jadi memiliki ciri khas tersendiri buat beda dari yang lain. Ini mata pencarian utama ya? Iya, mata pencarian utama. Kalau dari mulai harganya berapa ya? Kalau dari risol itu mulai dari 3.000, pempek panggangnya 2.000, sama cireng juga 2.000. Iya Kak, paling banyak penjualannya habis tuh saat kapan aja ya? Untuk hari weekend, libur. Pas hari libur itu lumayan banyak, karena banyak pengunjung lah yang kesini. Dalam seharinya habis berapa? Untuk habis itu kadang dari ya, karena dari kita buat aja gitu berapa mampunya. Apakah ada inisiatif juga untuk berjualan secara delivery? Untuk delivery sebenarnya udah pakai delivery, tapi ya tergantung yang mesen aja gitu. Nggak ada cabang lainnya kan? Nggak ada. Kakak jualan bisnis ini sendiri atau ditemani? Untuk bisnis ini kebetulan punya orang tua saya, jadi membantu. 3. Oke, itu aja yang saya tanyakan. Semoga bisnisnya makin laris. Tetap konsisten ya Kak. Iya, makasih ya. Saya akan mewawancarai dengan Bapak siapa? Bapak Muhammad ya. Ini Bapak lagi jualan apa aja? jualan Mulen. sama onde-onde. Onde-onde. Oh iya Pak. Bapak jualan ini mulai dari tahun berapa sih? Baru ini, Baru. setengah tahun lebih lah. Baru merintis. Oh ya, saat Bapak jualan ini kendalanya apa aja Pak? Selama Bapak jualan? Nah,
kendalanya sih ini kalau nggak habis hari kasih jual. Ya pelanggan lah, kendalanya pelanggan. Kalau harus jadi pelanggan. Alasan Bapak jualan nih apa misalnya motivasinya? Untuk kebutuhan. Kebutuhan ya? Ya kebutuhan makan lah intinya. Soalnya kan merantau. Merantau. Ini seporsinya berapa? Gak main porsi, soalnya ini kan hitung-hitungan harga 500-an, ribuan, 500-an. Jadi belinya tuh orang kadang 10.000, 5.000, kadang 2.000. Oh ya Pak, apakah Bapak menjalankan bisnis ini sendiri? Sama istri saya sendiri lah. Bapak punya cabang lain nggak? Oh, belum. Jadi Bapak jualannya cuma di sini? Apa jalan juga Pak? Keliling. Keliling juga ya? Pasar malam, sama kalau ada acara ke acara. Oh iya Pak, saat Bapak jualan di hari tertentu atau tiap hari Pak jualannya rame? Nah, kalau masalah rame ya tergantung sih. Tergantung. Kadang rame, kadang enggak gitu. Kalau jualannya setiap hari mungkin lah. Berangkat jam sekian lah baru berangkat. Nanti kalau enggak sampai malam kalau belum habis. Kalau habis cepet pulang. Itu saja Pak. Semoga makin laris dan konsisten ya Pak. Amin. Ya. Saat ini saya sedang berada di depan UMKM gorengan dan berada di Simpang Terlang dekat Lampu Merah. Baiklah, perkenalkan nama Ibu. Ibu Rosmiati. Ibu Rosmiati. Kalau boleh tahu, ibu ini atau ibu sana yang pemilik gorengan ini? Saya kerjanya Siapa nama ibu sana? namanya Bu Jana. Oh, jadi ini Ibu Jana. Kalau boleh tahu, kapan bisnis gorengan ini dimulai? 10 tahun lagi. 10 tahun. 10 tahun atau tahun berapa itu? Ini lama ya Bu. Kira-kira selama berjualan di sini ada kendala nggak Bu? Dalam bisnis Ibu? Nggak ada. Oh, selalu habis gitu. Berarti kalau udah lama pas COVID kemarin gimana Bu? Biasa aja itu. Apa alasan Ibu masih tetap berjualan ini sampai sekarang? Kita ada kehidupan. Kebutuhan sehari-hari. Emang ini mata pencaharian yang utamanya. Kira-kira Ibu ada inisiatif nggak untuk buka cabang baru? Kalau laku kalau bulan-bulan ini kalau pemerintah kalau ke depannya nggak tahu. Ibu ada inisiatif juga nggak untuk berjualan secara online? Nggak ada. Tetap berjualan di sini ya Bu. Atau mungkin Ibu ada inisiatif untuk berjualan tidak keliling Bu? Ya, bikin yang ini aja. Biasanya Bu, penjualan paling banyak itu saat kapan? Main saat kapan dulu memang jualan coba? Kue nawal yang jualan coba. Tiap hari ya? Tiap hari. Oh, tiap hari ya Bu? Selalu habis gitu? Insya Allah. Aja berapa harganya Bu? 1000-an. Ribuan. Semuanya kan ribuan. Ya. Paling banyak tuh orang belinya berapa setiap hari? Kalau beli dari sini kan kalau ada kita 20 orang mungkin 29 lah. Ini bukanya mulai jam berapa? Jam 1, kadang jam setengah 1. Jam setengah 1 sampai jam Jam 8 lah. 8. Oke, mungkin itu aja Bu yang bisa saya tanyain. Makasih ya Bu, sudah nyempatin. Lancar terus bisnisnya. Amin.
dari Taman Hijau dan saya akan mewawancarai salah satu UMKM bakso bakar. Beta bisa perkenalkan nama Ibu? Harta Udut. Kalau boleh tahu, Ibu memang pendiri asli bakso bakar ini? Ya. Sejak kapan Ibu mulai di sini? Hah? Oh, pas kamu buka lagi? Udah lama ya, Bu? Sekitar 2 tahun. Oh. Kalau boleh tahu kendala apa aja biasanya saat berjualan? Oh, tadi agak sepi atau pas Covid kemarin? Kalau hujan, sepi. Oh, Ibu berjualan tetap memang di sini atau sebelumnya ada tempat lain, cabang lain? Cuma di sini. Kalau boleh tahu apa alasan Ibu masih tetap konsisten berjualan sampai sekarang? Apa emang ini mata pencahariannya? Pencarian tiap hari. Memang ini. Oh, Ibu menjalankan di sini sendiri? Oh, sama Bapak aja? Oh, nggak ada pegawai lain. Kira-kira Ibu ada inisiatif nggak untuk buka cabang baru? Tergantung. Lihat dulu bisnis ke depannya maju atau enggak ya. Oh. Terus Ibu ada niatan untuk jual secara delivery kayak gitu? Online? Enggak. Belum. Biasanya penjualan paling banyak tuh saat apa, Bu? Kok ada cara? Ada event di Taman Hijau. Pak, ini harganya dimulai dari berapa aja, Bu? 10.000 sosis. Oh, ini juga Ibu ada jualan tambahan ya, Bu? Ya, Minuman kayak jeruk. Ini berapa, Bu? jeruk 5.000-an. 5.000-an. Paling banyak tuh penjualannya berapa tusuk, Bu, sehari? Bakso bakar Ya. sekitar 200-an. Itu setiap hari itu habis terus? Kadang-kadang. Kadang-kadang kalau ada event ya, Bu? Ya mungkin itu aja, Bu, yang bisa saya tanyain. Maaf ya kalau ganggu. Lancar terus bisnisnya, Bu. Terdapat beberapa pilihan rasa untuk olesan bakso bakarnya seperti pedas, manis, serta pedas manis. Dan pelanggan juga bisa custom beberapa makanan lain seperti otak-otak, hati ampela, sosis, dan lain sebagainya. Ini saya sedang berada di depan Komplek Kobatin. Hari ini saya akan mewawancarai dengan Bapak siapa? Kata Soeharta. Kak Soeharta. Kata Soeharta. Kak Soeharta. Iya. Oh iya Pak, Bapak jualan apa nih? Bubur ayam. Bubur ayam. Iya. Sejak kapan Bapak mulai di sini? Oh, udah lama, udah 16 tahun di sini. 16 tahun. Oh, Saat Bapak jual ini, kendala apa yang sering Bapak alami? ya kendalanya ya kadang sekarang agak sepi. Iya, nggak kayak dulu. Kalau dulu ada kurang, tapi alhamdulillah lah masih ada. Nah, kalau dulu kan ada PT Kobatin rame. Kira-kira apa yang membuat Bapak jualan ini? Alasannya, ya alasannya orang nyari nafkah. Nyari nafkah buat keluarga kalau jual ini. Pekerjaan utama ya Pak? Iya, kerjaannya dan juga Kira-kira saat kapan Pak Bapak jualan ini ramai? ya alhamdulillah sekarang mau pulang udah ramai. Udah habis Ini Bapak jualan ini dari mulai jam berapa? pagi dari jam 6 dari rumah jam 6. Maksudnya kan agak jauh di Kobatin. Sampai sore ya Pak? Enggak ini pulang. Paling sampai kalau masih ada sampai jam 11. Jadi kalau kadang-kadang lagi rame nggak pulang. Oh ya Pak, ini seporsinya berapa ya Pak? Kalau seporsi 15, kalau setengah misalnya kalau 15 itu pakai telur. Kalau nggak pakai telur 12 porsi. Kalau ada yang beli setengah ya dikasih selain 8.000 misalnya. Kadang kalau sehari habisnya berapa porsi Pak? Ya nggak tentu. Kalau habisnya ya mungkin rata-rata mungkin 40 ada lah. Kan nggak atas porsi semua. Kalau sekarang nih nggak mungkin porsi semua, ada yang ya separuh. Bapak nggak buat cabang lain gitu misalnya? Kalau cabang sih belum ada. Iya, paling ada cabang anak kan. Cabang sama, cuman
bukan milik dia lah. Memang buat dia ada satu cabang sih, cuman buat dia bukan buat cabang aku lagi. Oh, oke Pak, itu saja yang saya tanyakan Iya. Pak. Semoga laris manis ya Pak. Saya ingin mewawancara, boleh? Iya Bu, Ibu punya usaha apa? Ini usaha kalau kue di sini empat kue. Cabang. Jadi punya 2 cabang ya Bu. Ibu berjual ini mulai dari tahun berapa Bu? Kalau di sini baru setahun kalau di sini. Dan kalau biasanya kan di sana depan. Kalau di depan lama 10 tahun lah. Kalau kuenya Bu? Yang kuenya kalau kue berjual di sini sekitar setahun lah. Tapi dia bikin nanti lama lah 12 tahun. Memang bikin kuenya kan. Kendala yang sering dialami saat Ibu berjualan ini apa aja? Laris terus. Semuanya nak. Alasan atau motivasi yang membuat Ibu berjual ini apa? Alasannya itu kan untuk itu situ kan ngontrak terus tidak iya rasa hidup ngontrak di sana ini alam di depan alasan tempat lah bagus kan ini baru tak Karena tempatnya bagus. terus tempatnya Muka muda ni kapal kuenya hanya anu bayi sementara bayi kan kapal muda tu dia kapal kuenya jarang kali ni bayi kapal kuenya kadang terus dia Kendala yang dialami saat berjual kue ini apa aja Bu? ada lah yang saya pikir kadang sepilah kadang lari tergantung lah 1.000 ada yang 5.000 ada yang 4.000 itu kan ada yang kue pai, kue bertani, kue bertuayu 1.000. Kalau belum 1.000. Alasan Ibu berjual kue ini? Sampaikan ya. Larisnya pas kapan Ibu? Pas larisnya pas kapan? Kalau sangat lebih ramai yang laris kalau ada yang biasa lumayan nak, lumayan banjir orang pemudanya. Ini laris sekali pemuda. Namanya tahu. kuliner minuman lah. Rasa apa aja Pak? Ini ada 4 macam, original, alpukat, naga, sama mangga. Kira-kira kapan Bapak mulai berbisnis? Nah, ada 2 tahun yang lebih. Iya. Selama menjalani bisnis ini apakah ada kendala? Alhamdulillah sih gak ada kalau kendala gitu. Cuman kadang-kadang tuh kendalanya ya kadang susah kelapa lah. Apa alasan Bapak tetap konsisten berjualan di sini? Ya karena gak ada mata pencarian lagi kan. Sebelumnya Bapak juga Ya tadinya sebelumnya sih bukan jualan ini, tadinya pijat-pijat sih. beralih ke sini. Iya beralih di sini lah. Gitu. Kalau boleh tahu seharinya tuh berapa gelas? Ya seharinya nggak tentu juga ya, namanya jualan kadang nyampe 100, kadang lebih, kadang kurang, namanya jualan gitu kan. Kalau namanya jualan kita nggak tahu juga kan. Ya kalau misalkan rata-rata dapat apa. Kira-kira
istri. Ya sekarang mah sendiri aja karena istri lagi pulang. Iya, jadi sendiri aja. Gitu. Harus manis Ya, alhamdulillah lah berguyur lah. Soalnya kadang saya juga sering beli ke sini. Ramai anak-anak SMA Ya, di sini. alhamdulillah lah berguyur lah, mungkin cocok lah di lidah mereka lah gitu kan. Rencana sih ada mau buka lagi ya, siapa tahu di situ. Oh, kadang emang sih ada, cuman repot juga gitu kan. Nah, karena Sekarang belum ada kalau misalkan sekarang pakai yang dianterin kayak cowoknya gitu ya. Di sini nggak ada yang membeli. Karena belum ada. Iya, jadi belum ada ya. Ini Kalau masih dalam proses. iya Pak. tuh lah. Pengen sih ya lah lewat online juga kan dikit-dikit kan buat nambah-nambah lah istilahnya kan. Ya cuma karena bingungnya di sini gak ada yang nungguin kan, kita harus nganterin ceweknya di sini kan ditinggalin jadinya. Ini harganya berapa, Pak? 5.000 segelasnya. Nggak ada harga yang lebih tinggi. Oh, nggak Belum ada rencana. sih. Ya kita standar aja lah gitu kan. Walaupun di sini harga buah-buahan mahal gitu kan. Ya standar lah gitu kan. Oke, Pak, mungkin itu aja. Oke ya, sama ya ya. Semangat selalu, Pak, jualannya. Ya pasti, oke. Laris bagus, Pak. Ya amin. Ya ya. Ya. Saya sedang berada di salah satu UMKM di Bypass, yakni usaha pempek. Saya akan berbicara dengan narasumber yang merupakan salah satu pegawai di sini. Baiklah, kepada siapa saya berbicara? Dengan siapa? Kalau boleh tahu, ini bisnis apa? Bisnis pempek Telco. Sejak kapan bisnis ini dimulai? Sejak bulan Agustus kemarin. Kalau boleh tahu, kendala selama berjualan ini apakah ada? Kendala? Biasanya sepi, tapi karena di pendalaman ini kan ada kayak orang sekitar gitu. Jadi ya belum semuanya yang tahu di sini kan. Ya. Terus kadang ramai juga, kadang sepi. Ini kan juga dekat tuh dari Stania. Orang sekolahan juga ada yang beli, enggak kan. Tapi kadang naik juga yang Stania. Kira-kira apa alasan ini masih berdiri sampai sekarang? Alasannya untuk melihat ke depannya, siapa tahu kan ada lancar. Kalau boleh tahu, apakah kakak berjualan bisnis ini sendiri? Tidak, saya sebagai pegawai di sini. Pegawainya hanya kakak? Iya, satu jadi ya. Kalau kira-kira ada inisiatif untuk buka cabang baru? Belum tahu juga, karena apakah ada inisiatif juga untuk berjualan delivery pempeknya? Ada juga sih, karena kan sekarang lagi tren kayak gitu kan. Tapi nanti lihat dulu ke depannya. Kira-kira penjualan tertinggi itu saat apa? Tapi misalkan hari libur kayak gitu. Penjualan tertinggi saat anak-anak sekolah mungkin kan, yang untuk orang tua mengajar begitu. Oh, yang paling hari liburan banyak nggak yang beli? Banyak banget. Pempeknya atau ya? Dua-duanya. Boleh tahu ini dari mulai harga berapa pempeknya? Dari harga satunya 2.000, kalau ikan 5.000. Nah, kalau nama pempeknya ada pempek adaan, pempek kapal dan pempek telur kecil. Kira-kira di sini apa yang khas dari pempeknya? Enak. Pedas. Pempeknya juga enak. Ya mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Maaf mengganggu waktunya. Semoga kedepannya bisnis ini semakin lancar ya kak. Amin. Kali ini saya sedang berada di Koba, tepatnya di depan Panjembel. Nah, saya kali ini akan mewawancarai pedagang nasi goreng. Di sini boleh izin wawancara sebentar? Boleh.
Dengan nenek siapa namanya? Darnawati. Darnawati janda, anak 3. Suami meninggal, sakit. Jadi sendiri, nyari makan sendiri, hidup sendiri, rumah numpang, janda. Ya. Nenek berjualan apa nih? Nasi goreng. Nasi goreng. Nenek mulai jualan ini mulai dari kapan? Sudah lama nih, lagi 50 tahun suami meninggal langsung. Makan apa? Kerja sepagi-sepagi tak dibantu. Aku lah hidup anak 3 makan. Jajan sekolah. Kalau 10 tahun udah lama ya? Nah, tak dibantu apa? Kendala yang sering nenek alami saat berjualan itu apa deh? Sepi deh. Oh, kadang ramai, kadang sepi, kadang tidak laku, sepi orang abang. Kesel kadang. Nambah modal lagi dimakan. Alasan nenek berjual ini apa? Untuk makan sendiri, untuk anak-anak, hidup anak sekolah. Saudara tak ada yang bantu, tak ada yang nengok. Tak suka mereka anak jajan, sekolah anak ingat sampai gini. Biasanya penjualan tinggi itu pada saat apa? Hari Jumat, Minggu, tentu lah. Dapat saat dapat jual tinggi, kadang biasa dapat 25, 75, tentu lah. Ini mandor diri ini. Laku. Untuk harga satu porsinya berapa ya? 15. Oh. Kira-kira ada inisiatif untuk membuka cabang baru nih? Maksud aku kan ini berusaha. Iya. Nak jual ini TS di depan. Mana modal dak deh. Ada cak ni mahal nih. 1 juta lebih. Duitnya lemah deh. Alami nak cak. Nasi gorengnya bukanya mulai dari jam berapa? Jam 8 ke sini, jam 9 lah, jam 10. Sampai jam 10 malam? Enggak, sampai jam 8 malam. Takut pulangan deh. Enggak langsung PN, jalan PN. Takut pulangan pulang. Pasang lampu, enggak dikasih. Susah. Jadi takut jam 8 pulang. Itu saja Bu, terima kasih karena sudah memberikan saya kesempatan untuk mewawancarai Ibu. Semoga jualan Ibu semakin ramai, lancar, dan semangat ya Bu. Ya, amin. Mudah-mudahan ramai jualan. Mas Bu, boleh saya wawancara? Boleh. Nama Ibu siapa ya? Murni. Ibu jual apa itu? Jualan es tebu. Iya, kapan jual es tebu? Ya, 2 tahun. Ibu alami saat jual itu tebunya agak susah nyarinya. Dia susah dicari. Sekarang mulai lepas jual tebu kan? Ya. Karena persaingan ini. Persaingan tak jual. Ya, nggak ada saingan. Jadi soal sendiri aja sendiri yang jualan es tebu sini. Motivasi atau alasan ibu menjual es tebu apa ya? Apa namanya itu dijual untuk cari modal apa gitu perusahaan tuh sampingan misalnya toko kan jualan sampingan biaya kehidupannya. Nah, untuk roti itu roti umi sambilan di rumah usaha roti es tebu. Kalau ada untuk rotinya berapa Bu? Porsi 15 tergantung isiannya. Isiannya ada isian apa aja? Ada keju, strawberry, blueberry, nanas, kaya, kacang, coklat. Kendala yang dialami roti. Paling pengiriman dari Pangkal agak telat atau apa gitu karena ngambil di Pangkal. Untuk harga satu porsi es tebunya berapa? Kalau murni 7.000, kalau yang biasa pakai es 5.000. Hanya berapa porsi Bu? Ada 10 apa di bak muka kan kecil, kadang 5 kan besar apa yang besar. Lengkap lah, lengkap.
warung Chiller Telur yang berlokasi di Simpang Terang. Baiklah, perkenalkan nama Bapak. Bambang. Kalau boleh tahu, ini memang Bapak dari dulu atau orang lain? Ini Bapak pemiliknya? Iya. Bapak mulai di sini sejak kapan? Bisa 4 tahun sampai lupa. Sudah lebih 4 tahun. Lebih lah. Lebih. Oke. Kalau boleh tahu kendalanya apa saja saat berjualan ini? Sepi, tidak ada pembeli. Oh, sepi. Sepi ya, kali sepi. Oh. Cuma ada laku ya sepi, banyak razia sepi. Kalau razia sepi kayak gitu. Terus kira-kira apa alasan Bapak masih tetap berjualan ini sampai sekarang? Lah kok enggak begawe sampai. Bapak jualan ini sendiri atau ada yang bantu? Kira-kira Sendiri. sendiri. Ada inisiatif nggak untuk jualan di tempat yang menetap gitu? Enggak. Enggak, emang kelilingnya. Heeh. Biasanya penjualan paling banyak itu saat apa, Pak? Misalnya saat 17-an gitu. Budak-budak di duit. Misalnya saat hari apa begitu, Pak, yang paling banyak? Minggu, Sabtu? Tergantung anak-anak punya duit, belanja, enggak ada duit kan ada duit belanja. Oh, tergantung ekonomi ya, Pak. Iya. Kira-kira ini Bapak jualnya dengan harga seberapa? Murah terjangkau. Berapa? Murah terjangkau lah. Gitu aja. Oh. Ada berapa varian rasa? Rasa apa ya? Telur tuh rasa apa ya, telur tuh? Sausnya pedas manis. Oh, misalnya pedas, manis. Pedas. Cuma pedas sama manis. Kalau telur rasa apa juga nih telur? Berada di lokasi UMKM bisnis Sauti, bisnis mie Sauti. Dan ini saya akan mewawancarai narasumber pemiliknya. Baiklah, perkenalkan nama Aceh. Sauti. Dengan bisnis suami Sauti. Kalau boleh tahu, memang Aceh pendiri asli bisnis ini. Memang Aceh pemiliknya. Berarti Aceh founder. Terus kapan kira-kira bisnis Aceh ini dimulai? Bulannya kayak 9 tahun. 9. Karena tim tidak nyampaikan lah nyampir pak. Oh, hampir. Kira-kira pas menjalani bisnisnya tidak kendali sih. Kayak kamu sepi, saingan banyak kayak tuh. Sepi, sayangan banyak juga tahu. Kemudian sekarang ini kan tengah sepi kan. Bahan baku mahal nggak? Bahan baku tetap mahal. Begitu kendala. Ini Aceh bisnis apa ada cabang lain gitu? Masih banyak. Mie ada nih, sukol, aduan, sama kue tiaw. Kira-kira apa alasan ibu tetap menjalani bisnis? Soalnya kalau sebelum Aceh berjual anak mau sekolah kan, tiga nak sekolah, biayanya kurang. Bapaknya kerjanya waktu dulu jual bengkel. Ini menjalani sendiri atau pegawai? Pertama Aceh sendiri. Iya, pegawai. Tahun ini ada juga. Ada inisiatif untuk buka cabang, misalnya ini kamu bang. Ya. Kalau umur ada kan, anak jauh semua. Terusnya mungkin nggak ada orang yang mau. Jadi kalau udah tua, Kalau niatan sebelum jadi kulik itu online, ini kan kamu sih. Tidak niat tidak deh nih ada. Kalau bisa tidak deh nih. Kalau di Jakarta mungkin kan
Penjualan tertinggi itu saat apa biasanya? Agak ramai. Tidak ditentu lah. Nggak, oh. Kadang-kadang hari Minggu juga ramai. Kadang ada juga yang tidak ramai kan. Kadang hari biasa juga ada yang ramai kan. Ada lah yang enggak juga. Lain aja. Makasih, Cel. Ya, makasih. Baiklah, saya sekarang sedang berada di rumah salah satu UMKM penjual kue roti Ambon dan roti manis. Tepatnya berada di Nibung. Izin Nek, minta waktunya sebentar untuk wawancara, boleh? Ya boleh, silakan. Ya, sebelumnya nama nenek siapa? Mariana, Ya, nenek punya bisnis apa nih? ini kue roti Ambon, roti manis, roti pisang. Nenek berjual kue ini mulai dari tahun berapa, Nek? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun yang lalu ya? Ya. Oh ya, kendala saat nenek berjual itu apa aja, Nek? Gitu lah, kadang-kadang laku, kadang-kadang tidak. Sekarang susah cari uang. Oh ya, alasan nenek berjual ini tuh apa, Nek? Asalnya untuk keluarga, anak cucu, antar teman di warung. Ya, oh kadangnya diantar di warung ini, Nek? Iya, Berapa pendapatan ibu dalam seharinya? tertentu. Kadang-kadang dapat kira 100 lebih, perasiran habis. Biasanya penjualan tertinggi itu pada saat apa, Nek? Saat puasa, lebaran, itu Besar lebaran. kue kering, minta papan. Minta papan juga ya, Nek? Iya, Untuk harganya berapa, Nek, semuanya? 1 kilo. Minta papannya 1 kilo Iya, berapa? 1 kilo, sekilo. Itu berapa harganya? 80. Untuk harga kue roti Ambonnya, Nek? Roti Ambonnya harga biasa lah, 12.000. 5.000. 2.000 satu biji. Apakah ada inisiatif juga untuk berjualan secara delivery, Nek? Online, ya antar Antar di mana tuh? di orang pesan lah. Di Facebook? Iya, di Facebook, Di WA orang juga? pesan Di di pos WA. Nenek jualan ada yang bantu nggak? Yang bentuk nek cari tulang punggung nenek yang bernama Kalu. Kalu ya? Iya, Kalu Mak Ramadan. Selain kalu ada lagi? Tidak, makan luwe. Orang keluarga di Kalu di rumah. Jadi dia tulang punggung menjual di rumah. Ini kan nenek berjual kuenya bermacam-macam. Nah, yang paling laris itu yang kue mana, Nek? Yang paling laris pertama roti manis, kedua roti Ambon. Nah, itu aja, Nek. Roti pisang. Kalau orang mau misalnya pesan roti Ambon, orang roti pisang. Kamu lah tiap hari kan kawan gila orang mau. Terima kasih Ibu udah ngasih saya kesempatan untuk mewawancara Ibu. Semoga jualan Ibu semakin laris manis dan semakin konsisten ya, Bu. Hari ini saya sedang berada di Padang Mulia. Nah, saya akan mewawancarai. Misi Pak, boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara? Dengan Bapak siapa? Pak Andre. Bapak Andre. Bapak lagi jualan apa nih? Jualan papeda. Jualan papeda. Oh iya Pak, Bapak jualan ini mulai dari tahun berapa Pak? Dari tahun 2016. Nah, cukup lama ya. Kendala yang sering Bapak alami saat berjualan tuh apa aja?
motivasi atau alasan Bapak berjualan itu apa? Kalau motivasi ya untuk apa namanya tuh ya, untuk nyambung hidup, untuk apa namanya motivasi itu nyambung hidup. Kalau tuh untuk tujuannya tuh untuk nyambung hidup, kalau motivasi ya tuh ya itu nyambung hidup lah. Ya. Untuk harga papedanya mulai dari harga berapa Pak? Macam-macam, ada yang 2.000, ada yang 3.000, ada 4.000, ada yang 5.000, tergantung selera. Ya, Bapak kadang-kadang jualannya di mana aja Pak? Selain di sini? Selain di sini kadang di sekolahan, Sekolahan. di SD, terus di pacar malam, terus di acara keramaian. Apakah Bapak membangun bisnis sendiri apa ditemani Pak? Membangun sendiri. Biasanya penjualan tertinggi itu pada saat apa Pak? Biasanya kalau lagi 17 Agustusan, terus acara-acara, kalau ada lomba-lomba. Itu saja Pak. Terima kasih karena sudah memberi saya kesempatan untuk mewawancarai Bapak. Semoga makin laris ya Pak. Amin. Jadi kali ini saya akan mewawancarai pebisnis asinan bersama narasumbernya adalah pegawainya. Bisnis ini menawarkan berbagai macam asinan. Apa nama usaha bisnis ini? Kalau nama usaha bisnis ini ya nggak panjang-panjang lebar, misalnya asinan. Ini ada berbagai macam, ada senodong, bisnis, tubi, ada terus anggur Bogor, plum kuning, terus mangga, dan satunya itu salad. Ikutin lagi Pak. Terus kapan usaha ini dimulai? Usaha ini dimulai pada bulan Juli tahun 2024. Tahun ini. Misalkan dalam menjalani bisnis ini apakah ada kendala yang dialami? Kalau biasanya setiap bisnis itu ada kendala ya, banyak kendalanya, ada orangnya, kadang sepi, terus kadang kalau misalkan dia sepi tapi disimpan lagi, esoknya lagi disimpan lagi di sini, dijual lagi. Jadi dia meskipun ada kendala tapi tidak mengandung kayak seperti basi ya, karena awet, ada pengawetnya. Terus apa motivasi terus menjalani bisnis ini? Untuk bisnis apa motivasi? Motivasi saya menjalani bisnis asinan ini supaya menambah uang jajan, terus bisa nabung, terus kalau kedepannya bisnis ini makin maju, maka nanti asinannya buah-buahnya bertambah yang lain lagi. Ya, karya. Baik Kak, sekian pertanyaan dari saya, maaf menjawabnya. Lanjut terus bisnisnya ya Kak. Jadi selain berjualan asinan, di sini juga menawarkan beberapa es teh yang merupakan cabangnya, dan ini berlokasi di dekat Serba 35 Simpang Perlang, tidak jauh dari lampu merah. Saya ingin bertanya, wawancara sedikit tentang bisnis Ibu kepada Ibu. Oh, udah lama ya Bu? Kan udah lama tuh. Maksudnya ada nggak kendala? Kadang-kadang kalau ekonomi lagi
Ini adalah contoh proses pembuatan soto yang merupakan salah satu soto legendaris di sini karena sudah lama sekali. Kalau boleh tahu, Ibu jualan online atau enggak, tetap offline ini? Berapa mangkuk jualan ini sehari-hari? Konsisten terus? Kalau sekarang sudah jadi standar lah. Kadang-kadang hari Jumat tuh kadang-kadang kan orang yang lagi kerja yang biasa tambal-tambal di mangkuk kadang-kadang Jadi selain menawarkan soto di sini, untuk menu bakso juga sangat terkenal karena sudah sangat lama ada banyak sekali pengunjung yang datang. Selain itu harganya juga sesuai dan juga terjangkau. Pokoknya sesuai dengan harga yang ditawarkan. Untuk lokasi ini berlokasi di dekat perbatasan antara Nibuk dan Simpang Perang. Baiklah, kali ini saya sedang di bundaran. Nah, saya akan mewawancarai Bapak apa namanya? Abdi Sofian. Siapa namanya? Abdi Sofian. Abdi Sofian. Oh ya Pak, Bapak di sini jualan apa? Jualan somai batagor. Sejak kapan Bapak berjual somai batagor? Dari 2016. 2016. Wah, cukup lama ya teman-teman. Selama Bapak jual ini, apakah ada kendala? Ya kalau kendala ada juga sih, banyak. Kadang terpaksa jualan kan ibaratnya di sekolah-sekolah. Apalagi di sini kadang ada razia juga yang jualan. Tapi yang bergulir lah, terpaksa keliling kan kemana aja. Banyak di sini. Oh ya. Motivasi atau alasan Bapak berjual ini itu apa? Dan nyari-nyari pengalaman kan, nyari-nyari pengalaman dalam bisnis. Oh iya Pak, itu untuk harganya berapa Pak? Seporsi. Seporsi 10.000. Untuk batagornya di waktu-waktu kapan Pak ramai yang Ramai, kalau paling ramai ini di saat Agustusan pawai. Iya. Bisnis apa yang kakak jual ini? Donat. Sejak kapan kakak jual donat? 2021. Kendala yang sering dialami kan ya kendala customer lah pastinya. Motivasi atau alasan kakak berjual ini sampai sekarang apa? Hanya untuk kerja sampingan lah. Oh ya kak, kalau harganya per buku berapa? 4.000.